Meskipun ruangnya sangat luas, dengan bocornya berita, orang-orang dari semua sisi juga berbondong-bondong masuk. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat orang untuk sementara waktu, itu tidak masalah. Anda akan selalu melihat orang. Dan dua orang itu mungkin terbang setengah jam lagi, langit tidak lalai memiliki hati orang, mereka akhirnya melihat beberapa orang. Orang-orang ini, yang tampaknya terburu-buru, semuanya pergi ke satu arah. Bukankah sulit untuk menemukan sesuatu yang baik? Wu Chen sedang melihat orang-orang ini di bawah tanah. Mereka semua menuju ke depan. Mereka sangat cepat dan bersemangat. Jika tebakannya tidak salah, dia pasti menemukan sesuatu yang baik. Apa yang kamu lakukan berlari seperti ini? Apakah kamu menemukan sesuatu yang baik di depanmu? Aku tidak tahu. Ketika aku melihat orang lain berlari seperti ini, aku juga mengikuti mereka. Apakah dia memiliki hal-hal yang baik? Seharusnya ada beberapa hal yang baik, karena dikatakan bahwa ke-9 putri semuanya ada di depan. 9 putri ada di depan. Itu benar-benar palsu. Kudengar itu benar. Seharusnya tidak ada yang palsu. Bahkan 9 putri ada di depan, jadi jangan khawatir. Pasti ada sesuatu yang baik di depan. Ayo, ayo. 9 putri, Wu Chen dan Yue Qingzu saling memandang. Mereka sangat gembira. 9 putri, yang merupakan putri kesayangan Kaisar Kekaisaran Naga Hitam, juga putri surga yang sombong. Mereka tidak menginginkan harta apapun. Hal-hal biasa tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Sekarang, bahkan 9 putri yang terkenal ada di depan. Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang mengerikan di depan. Kalau tidak, sebagai 9 putri, mereka tidak akan tinggal di depan. Ayo pergi dan lihat. Mereka tidak banyak bicara. Mereka terbang langsung ke masa lalu. Semakin mereka maju, semakin banyak orang yang mereka temui. Semua orang dari semua sisi berkumpul. Melihat pemandangan seperti itu, tebakan mereka semakin kuat. Harta berharga apa yang ada di depan mereka? Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang seperti ini. Tiba-tiba, ada beberapa bangunan besar di depan kami. Bangunan-bangunan ini termasuk paviliun, istana, alun-alun, dan sebagainya. Semua bangunan ini megah dan megah, yang menunjukkan kekuatan dan kemakmuran tempat ini. Di sini, banyak orang berkumpul, semua orang pada dasarnya ada di sini. Di sinilah kita. Mereka mendarat di udara. Wu Chen mendongak. Di antara mereka, dia menemukan Wang Hu, Liu Junyang, dan 9 putri. Mereka semua ada di sini. Jelas, ini adalah tempat yang mereka cari. Apa yang dicari atau ditunggu orang-orang ini? Wu Chen melihat ke semua orang. Kebanyakan dari mereka berkumpul di alun-alun besar. Mereka berdiri atau duduk. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Ada juga beberapa orang. Mereka mencari-cari sesuatu di luar istana dan bangunan lain di sekitarnya. Kalau tebakannya tidak salah, orang-orang ini pasti sedang mencari harta karun. Namun, dia tidak ikut mencarinya bersama orang-orang itu, karena jumlah mereka sedikit. Kebanyakan orang lain menunggu di sini, termasuk 9 putri. Mereka semua menunggu di sini. Kurasa ada sesuatu yang istimewa yang akan datang. Istana-istana ini, seolah-olah tertutup, tidak bisa dibuka. Wu Chen melihat ke istana-istana di sekitarnya. Semuanya tertutup, hampir sepenuhnya terputus dari dunia luar. Di luar beberapa istana, masih ada beberapa orang yang berdiri. Mereka sepertinya ingin masuk, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara masuk. Aneh juga apa maksud semua ini. Kita tunggu di sini dan lihat apa yang akan terjadi. Yue Qingzu mengangguk, oke. Dia juga bukan orang bodoh. Dia bisa melihat petunjuknya sekilas. Adapun harta karun lainnya, biarkan orang lain mengambilnya. Hahaha, level Lingbao, level Lingbao. Tiba-tiba, terdengar tawa dari sudut, dan seseorang menemukan harta karun bertingkat. Lingbao bertingkat bumi. Beberapa orang telah mengarahkan pandangan mereka ke masa lalu dan tampak cukup tertarik. Bahkan beberapa orang telah bergegas ke masa lalu dan berniat untuk bersaing. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki niat untuk melirik dengan dingin. Bagi mereka, mereka tidak tertarik pada Lingbao tingkat bumi. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang mereka inginkan. Wu Chen mengangkat bahu dan tidak bergerak. Lingbao, terutama Lingbao bawah tanah, berguna baginya, karena pedang pembunuh naganya perlu melahap senjata ajaib untuk maju dan meningkatkan kekuatannya.
Di ranah pedang pembunuh naga, senjata ajaib umum tidak banyak berguna. Hanya Lingbao bawah tanah yang dapat memberinya sedikit kekuatan. Namun, jelas bahwa dia tidak akan merampok Lingbao tingkat bumi. Semua orang menunggu di sini. Tentu saja, dia ingin menunggu di sini. Dia ingin melihat apa yang ditunggu-tunggu orang-orang ini. Ledakan. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba, seluruh ruang bergetar tak dapat dijelaskan, bergetar hebat, seperti gempa bumi yang terjadi tiba-tiba. Tetapi ketika mereka melihat ini, mereka tidak hanya tidak panik, tetapi mereka juga terkejut. Mereka yang duduk juga berdiri satu demi satu, melihat ke atas dan melihat ke langit, dan mereka terkejut. Akhirnya datang. Saat ini, semua orang melihat ke atas, mata penuh dengan harapan yang tak ada habisnya. Mereka menunggu saat ini, telah menunggu untuk waktu yang lama. Wu Chen dan Yue Qingzu saling memandang. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak melakukan apapun. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kemudian, cahaya yang tak berujung keluar dari ruang yang tak dikenal. Cahaya-cahaya ini sangat kuat, dan seluruh ruang di sini telah diwarnai menjadi dunia lautan cahaya, cantik dan mempesona. Lautan cahaya itu mempesona, berangsur-angsur menggumpal, berkilauan, terus-menerus bersinar, seolah-olah memadatkan sesuatu. Mata semua orang menatap gugusan cahaya ini. Mereka tidak berkedip sama sekali. Mereka penuh dengan harapan. Bahkan beberapa orang telah diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka dan siap bergerak kapan saja. Apa resimen cahaya ini? Wu Chen tidak mengerti. Dia tidak memikirkannya. Dia hanya melihat gugusan cahaya ini dengan tenang. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi. Gugusan cahaya itu berangsur-angsur menggumpal dan menggeliat, berangsur-angsur menggumpal menjadi benda seperti kunci, yang tergantung di udara dan memancarkan cahaya. Melihat benda-benda seperti kunci ini, Wu Chen bahkan lebih bingung. Apa benda-benda ini? Namun, dia segera mengerti benda apa ini. Ambil kuncinya, dan kamu akan dapat membuka istana-istana ini. Inikah kunci istana? Wu Chen dan Yue Qingzu tercengang. Tanpa diduga, gugusan cahaya ini memiliki peran yang begitu penting. Putri ke-9 memimpin dalam bergerak. Tangan kanannya terulur dan langsung meraih gugusan cahaya terdekat. Kecepatannya sangat cepat. Dia hampir meraih kunci dalam sekejap mata. Seketika, sebuah tolakan kuat keluar dari kunci untuk mengusirnya. Namun, tidak peduli siapa ke-9 putri itu, begitu alis Willow berdiri, kekuatan yang kuat dituangkan ke dalam kunci, dan force majeure ini dipaksa turun. Dengan cara ini, ke-9 putri dengan mudah mengambil kunci pertama. Pada saat ini, banyak orang menatapnya, dengan air liur yang tak ada habisnya di mata mereka. Ini adalah kunci untuk membuka istana. Meskipun tidak yakin apakah ada harta karun di istana, jika Anda bisa mendapatkan kuncinya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, mereka hanya serakah. Tidak cukup hanya meminta mereka untuk merampok dan memberi mereka 10 keberanian. Siapa pihak lain, 9 putri kekaisaran naga hitam, juga memainkan peran penting dalam seluruh generasi muda Zhongzu. Siapa yang berani merampoknya? Ini adalah umur panjang bagi bintang umur panjang. Sekilas, 9 putri itu melesat ke istana besar, mengeluarkan kunci, dan menempelkannya di pintu. Pintu, yang telah dekat dengannya, juga terbuka dengan keras. Kemudian, sosok 9 putri itu melesat dan langsung masuk. Setelah dia masuk, pintu istana segera tertutup, seolah-olah belum pernah dibuka sebelumnya. Melihat ini, orang lain bersemangat. Tampaknya kunci-kunci ini nyata. Mereka dapat membuka pintu-pintu istana yang tertutup ini. Dalam hal ini, apa yang lebih sopan? Cepat merampok mereka. Kemudian, mereka yang telah mencapai kekuatan Hualong semuanya pada saat yang sama. Mereka menangkap salah satu resimen cahaya, menekan perlawanan kunci dengan kekuatan yang kuat, dan kemudian menjarah ke istana masing-masing. Melihat orang-orang ini telah mendapatkan kunci, memasuki istana dan mencari harta karun, meskipun mereka serakah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tidak mungkin, orang-orang ini adalah pemimpin generasi muda. Mereka berbakat, mereka telah menembus alam naga lebih awal dan menjadi yang terkuat di alam naga. Selain itu, asal-usul mereka juga sangat mulia. Tidak peduli aspek apapun, yang lain semuanya tidak cukup hanya menepuk kuda,
dan memperebutkan kunci dengan orang-orang ini. Itu benar-benar kematianmu sendiri. Setelah orang-orang kuat dari alam Hualong ini mendapatkan kunci dan memasuki istana masing-masing, yang lainnya mulai bertarung. Namun, orang lain tidak sekuat mereka sebelumnya. Bahkan mereka seperti Wang Hu dan Liu Junyang, yang telah melalui persaingan sengit, telah mendapatkan kunci mereka sendiri. Setelah mendapatkan kunci, mereka tidak berani tinggal dan langsung bergegas ke istana, takut akan ditatap dan direbut kuncinya. Ayo kita pergi dan ambil satu juga. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung bergegas keluar, membidik salah satu kunci. Ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil kunci, tiba-tiba, terdengar teriakan keras. "Nak, beraninya kau merampok kunci itu?" Segera, seorang pemuda lain bergegas dan mencoba merebut kunci itu. Pada saat yang sama, pria itu juga melakukan serangan yang kuat, mencoba menghentikan Wu Chen dan menghentikannya. Wu Chen tersenyum tipis, mengangkat tangan untuk memukul, langsung menuju ke orang itu untuk dipukul di masa lalu. Serangan pria itu tidak cukup untuk dilihat di depan Wu Chen. Pada awal kontak, itu langsung terputus. Kemudian, kekuatan telapak tangan Wu Chen mengalir keluar ke tubuhnya tanpa ada pengurangan. Buruk, pria itu tiba-tiba menyadari bahayanya, tetapi tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia akan segera menghindar. Namun, kecepatannya, dibandingkan dengan Wu Chen, jauh lebih buruk. Tanpa menunggu dia berhasil menghindar, kekuatan telapak tangan Wu Chen telah menyerbu dan langsung mengenainya. "Ah!" Pria itu berteriak, dan langsung terkena tangan. Kekuatan yang mengerikan itu menimpanya, dan tidak memberinya waktu reaksi sama sekali. Wu Chen tidak berhenti setelah memukul pria itu dengan satu tangan, tetapi bergegas ke kunci. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa seseorang bergegas ke kunci untuk merebutnya saat dia sedang bertarung dan mengalihkan perhatian dengan pria di depannya. Tidak terkendali, Wu Chen sangat marah. Tanpa diduga, seseorang berani merampas makanan dari tangannya. Telapak tangan. Tanpa ragu-ragu, Wu Chen mengangkat tangannya dan memukulnya dengan satu tangan. Tangan yang kuat itu keluar darinya dan bergegas menuju pria itu. Tidak bagus. Pria itu melihat bahwa Wu Chen telah menanggapi dan menyerangnya, tetapi wajahnya banyak berubah. Tanpa diduga, Wu Chen memukul mundur mantan lawannya dengan begitu cepat. Kilatan cahaya keemasan melesat keluar darinya dan berubah menjadi pedang berbentuk ular, membawa ujung yang tajam dan bergegas ke Wu Chen untuk menghentikan serangannya. Bumi melangkahi Lingbao. Wu Chen mengenalinya sekilas. Pedang ini adalah harta karun tingkat. Namun, dia sama sekali tidak takut. Dia menepuk telapak tangannya secara langsung dan memukul pedang itu dengan keras dengan kekuatan yang kuat. Kong! Pedang itu bergetar hebat, mengeluarkan jeritan melengking, dan terkena pukulan keras. Seluruh pedang terguncang dan terbang, yang sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan Wu Chen. Sangat kuat, pria itu terkejut. Dia belum pernah melihat 7 kekuatan bintang yang begitu kuat. Pergi! Wu Chen meledak, kekuatan yang kuat, dengan suara yang keluar, tetapi juga melonjak keluar, membawa kekuatan fluktuasi teror, dan bergegas ke pria itu. Ah! Pria itu menjerit dan terguncang ke tanah. Dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Melihat ini, orang-orang yang siap bergerak juga berhenti. Baru saja, Wu Chen mengalahkan 2 pria muda yang kuat secara berurutan, membentuk pencegah yang kuat bagi mereka, sehingga mereka tidak berani melawan ide Wu Chen lagi. Pelajaran dari kedua pria sebelumnya adalah pelajaran mereka. Menghalangi yang lain, Wu Chen tidak lagi ragu-ragu, segera meraihnya, meraih resimen cahaya, dan langsung memegang kuncinya. Seketika, kekuatan yang kuat keluar dari kunci itu. Kekuatan tolak yang kuat bekerja di tangannya. Dia ingin mengeluarkan kekuatannya dan tidak ingin dia mengendalikan kunci itu. Wu Chen meledak, kekuatan yang kuat, dituangkan ke dalam kunci, perlawanan yang kuat terhadap kekuatan untuk menekan, segera, kunci itu ada di tangannya. Melihat ini, meskipun orang lain serakah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, karena kekuatan Wu Chen terlalu kuat, jauh melampaui mereka. Sebelumnya, 2 orang berturut-turut mencoba bersaing dengannya untuk mendapatkan kunci, dan mereka semua berakhir dengan kekalahan besar. Beraninya mereka merampok kunci itu lagi. Setelah merebut kunci itu, Wu Chen segera melesat keluar dan hendak pergi ke istana yang ditunjukkan oleh kuncinya.
Namun, saat itu, teriakan genit tiba-tiba datang. Bulannya cerah. Wu Chen memikirkan bambu Yuexing dan menoleh untuk melihatnya. Segera, dia melihat bambu Yuexing. Di tangannya, dia juga memegang kunci. Tetapi di sekelilingnya, dia memiliki mata serakah. Dia sedang melihat kunci di tangannya dan menatapnya dengan penuh keinginan. Letakkan kuncinya dengan cepat, kalau tidak heran kita tidak mengerti belas kasihan. Satu orang minum dengan marah, bagi mereka sekarang, kunci itu lebih unggul dari segalanya, bahkan jika itu adalah keindahan yang tiada taraf, itu tidak dapat dibandingkan dengan godaan kunci itu. Ingin kuncinya, jangan pikirkan itu. Yuexing bambu minum dengan dingin, kunci ini sulit didapatnya, bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Kalau begitu, jangan salahkan kami karena kejam. Mereka semua bergegas maju dan mendesak serangan yang kuat. Qi bergegas keluar menuju bambu Yuexing. Siapa yang berani menggertaknya? Pada saat ini, sebuah raungan turun dari langit, disertai dengan raungan ini, ada juga kekuatan yang sangat kuat, juga bergegas turun. Kekuatan ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Serangan mereka belum jatuh pada bambu Yuexing. Itu diblokir oleh kekuatan ini, berubah menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung, terpancar dan bergegas ke segala arah. Ketika tubuh bambu Yuexing bergetar, dia tahu siapa yang datang, dan dia merasa lega. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Chen bergegas mendekat dan mengguncang momentum yang kuat di sekelilingnya, seperti gelombang yang mengamuk, yang membuat dunia bergerak. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yue Qingzu menggelengkan kepalanya. Wu Chen sedikit rileks dan menatap orang-orang di sekitarnya. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin merebut kuncinya, kamu sudah meminta izinku. Orang-orang itu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen dan melihat bahwa dia lemah dalam kultivasi. Dia hanya berada di surga ketujuh Xingji. Mereka segera menunjukkan penghinaan mereka. Mereka berani bersikap gegabah di depan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Nak, serahkan kuncinya dengan cepat, atau kamu akan tinggal di sini selamanya hari ini. Wu Chen melirik dengan dingin, terserah kamu. Ayo berkumpul dan bawa anak ini dulu. Mereka semua menyerbu masuk, dan energi yang kuat meledak dari mereka, seperti ombak, menyapu, perkasa dan bergelombang. Hahaha, karena kalian akan mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wu Chen meledak dan menggunakan pedang pembunuh naga secara langsung. Cahaya pedang yang mengerikan mekar dari pedang pembunuh naga. Itu indah dan bersinar. Tian Leice, memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen langsung memotongnya. Kekuatan yang ganas meledak, dan cahaya guntur yang tak berujung menyebar ke seluruh langit. Tiba-tiba, guntur di seluruh ruang bersinar, bergelombang, energi yang luas, bergelombang, bergulir, kekuatan petir, menghantam ke bawah, menghantam ke empat sisi. Serangan orang-orang ini, di depan guntur yang padat, sungguh rapuh. Mereka langsung dihancurkan oleh kekejaman. Guntur yang mengerikan, yang terus bersinar, sangat ganas dan besar. Mundur. Orang-orang gemetar dengan berani. Mereka belum pernah melihat guntur yang begitu mengerikan. Seperti dewa guntur kuno di dunia, yang kekuatannya mendominasi dunia. Ingin kembali? Mungkin tidak. Wu Chen mengeluarkan suara keras, mengangkat pisau pembunuh naga, dan pisau itu terbelah dengan ganas, dengan cahaya guntur yang pekat, kilauan terus-menerus, guntur yang tak berujung, dan terus-menerus terbelah, menghantam dengan ganas ke segala arah. Ah! Mereka berteriak, tetapi musuh tidak dapat melakukannya sama sekali. Mereka hanya terus maju sebentar, dan mereka langsung terguncang dan terbang, dan mereka meruntuhkan area yang luas. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia takut untuk sementara waktu dan tidak berani bergerak maju. Wu Chen melihat sekeliling. Dia melihat sekeliling. Orang-orang di sekitarnya menghindarinya. Mereka tidak berani menatapnya. Kekuatannya terlalu mengerikan. Itu jauh di luar imajinasi mereka. Itu sama sekali bukan keberadaan mereka. Wu Chen tahu bahwa orang-orang ini takut dengan kekuatan mereka sendiri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi. Yue Qingzu mengangguk. Baginya, selama Wu Chen ada di sana, semua musuh yang kuat bukanlah masalah. Dia bisa menyelesaikannya satu per satu. Dua orang baru saja keluar, tiba-tiba, teriakan keras datang dari langit.
Letakkan kuncinya. Teriakan tiba-tiba itu membuat Wu Chen dan Yue Qingzu terkejut. Mereka berhenti tanpa sadar. Begitu mereka berbalik, mereka melihat seorang pemuda berlumuran darah berdiri satu kaki dari mereka, menatap mereka. Puncak surga 9 kali bintang ekstrim yang kuat. Wu Chen melihat prestasi pria ini sekilas, tetapi dia sangat pendiam dan tidak panik sama sekali. Ini Zheng Guoqiang. Melihat pemuda berlumuran darah ini, semua orang di sekitarnya menggigil, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Melihat pemuda berlumuran darah ini dengan ngeri, mereka memiliki ketakutan yang tak berujung di mata mereka. Zheng Guoqiang bukanlah orang biasa, tetapi murid sejati dari Tanah Suci Super. Dia memiliki bakat luar biasa dan kultivasi yang kuat. Dia telah menembus puncak Xingjing Jiu Chongtian, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan banyak dari mereka bukanlah lawannya. Terlebih lagi, yang terpenting adalah karakter orang ini cukup brutal, dan dia suka membunuh orang. Orang yang mati di tangannya, belum lagi 1000, juga ada 800. Gas darah di tubuhnya sangat kuat, dan orang biasa tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Wu Chen menatap pria itu dan terdiam. Dari pria itu, dia melihat gas darah yang kuat, yang sangat kuat. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa pasti ada banyak orang yang mati di bawah pria itu, hanya takut menjadi orang yang ganas. Namun, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tidak peduli siapa yang datang, dia tidak akan pernah memberikan kunci kepadanya. Bahkan jika dia adalah orang kuat di Hualong, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Zheng Guoqiang datang perlahan, dengan nada datar, tanpa fluktuasi apapun, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu yang tidak penting. Sebelumnya, dia sedikit terlambat karena hal-hal lain. Ketika dia datang ke sini, dia menemukan bahwa kunci itu pada dasarnya telah dirampok oleh orang lain. Namun, siapa dia? Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk memasuki istana dan mencari harta karun. Namun, dia pasti akan merebut kunci itu karena kunci-kunci lainnya telah diambil oleh orang lain. Awalnya, dia merampok semuanya. Kemudian, dia harus memulai dari para penjambret kunci ini. Ini bukan apa-apa bagi Zheng Guoqiang. Wu Chen tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Tidak. Zheng Guoqiang mengangkat kepalanya perlahan, menatap Wu Chen dan berkata, aku tidak keberatan jika aku memiliki 1 atau 2 nyawa lagi di tanganku. Baginya, keindahan bambu Yuexing tidaklah indah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Siapapun yang berani menghalangi langkahnya akan berakhir dengan hanya 1 orang. Itu adalah kematian. Bahkan orang yang paling cantik di dunia, tidak terkecuali. Wu Chen menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, maaf. Karena kuncinya ada di tangan kita, sama sekali tidak mungkin untuk menyerahkannya. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tanpa diduga, seseorang di dunia ini berani melanggar keinginan Zheng Guoqiang. Tampaknya anak ini sedikit berpuas diri setelah dia menang atas mereka. Dia tidak tahu betapa mengerikannya Zheng Guoqiang. Dia jelas orang yang berbahaya yang membunuh orang tanpa berkedip. Oh, Zheng Guoqiang melirik Wu Chen lagi. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menolaknya. Di dunia ini, di antara orang-orang muda, mereka yang berani menolaknya hampir lahir. Kalau begitu, kamu harus mati. Ketika kata terakhir jatuh, sosok Zheng Guoqiang segera melesat keluar. Seluruh orang itu berubah menjadi angin puyuh, bergegas ke Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. 9 hari di kota Xianwang. Pada saat ini, tubuh Wu Chen tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang terang, cahaya yang cemerlang, memantulkan seluruh tubuhnya, membentuk Raja Peri yang besar. Raja abadi ini sangat besar. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas. Dia cemerlang dan mempesona. Bang! Begitu Raja Peri Wu Chen berkumpul, kekuatan besar diberikan padanya, yang membuatnya gemetar hebat dan bergetar hebat. Namun, gemetar Raja Abadi hanyalah pekerjaan sesaat. Setelah beberapa saat, itu stabil dan tidak terpengaruh oleh pengaruh apapun. Melihat ini, semua orang terkejut dan menatap Wu Chen dan Raja Abadi di luarnya. Ada kejutan di matanya. Gerakan macam apa yang bisa menahan serangan Zheng Guoqiang? Pusaran angin yang dahsyat itu, berangsur-angsur berhenti di luar Raja Abadi Wu Chen, menampakkan sosok Zheng Guoqiang. Apa yang kau lakukan?
Zheng Guoqiang terkejut melihat Raja Abadi di luar Wuchen. Raja Abadi ini sangat kuat dan keras. Itu adalah benda ini tadi. Dia menghentikan serangannya dan tidak dapat memainkan kekuatan pembunuh yang efektif. Wu Chen tersenyum ringan dan berkata, "Guncang aku." Seketika, kekuatan anti gempa bumi yang kuat menyapu, energi super, meletus dengan cepat, sosok Zheng Guoqiang, langsung terpancar oleh gempa bumi. Apa? Kita semua membuka mata dan melihat semua ini. Mata penuh dengan hal-hal yang tak terbayangkan. Zheng Guoqiang langsung terkejut. Yue Qingzu menatap Wu Chen. Hanya dia yang bisa mengerti betapa kuatnya kekuatan yang tersembunyi di tubuh muda ini. Tidak peduli siapa yang datang di Hualong, Wu Chen tidak dapat diguncang atau dilukai. Bagaimanapun, Zheng Guoqiang adalah Zheng Guoqiang. Sosoknya terguncang, yang tidak dapat benar-benar melukainya secara efektif. Sosoknya segera menjadi stabil. Kemudian, dia menatap Wu Chen, dan perlahan-lahan matanya memancarkan cahaya darah. Anak ini, berani melawannya, tidak mau menyerahkan kuncinya, maka, dia harus menunjukkan kepada anak ini betapa mengerikannya melawannya. Wah, kau membuatku marah. Bersiaplah untuk hukuman. Zheng Guoqiang memiliki suara yang kuat, kekuatan yang dahsyat, keluar darinya, seperti gelombang yang kasar, menyapu keluar, momentum yang kuat, perluasan keluar yang cepat, energi yang besar, terus-menerus memancar keluar, memenuhi semua ruang dalam jarak 10 kaki dari alun-alun, kuat, mengguncang bumi. Wajah orang-orang berubah drastis. Dari sini, mereka tahu bahwa Zheng Guoqiang marah. Begitu dia marah, dia akan membunuh orang. Sekarang mereka pada dasarnya dapat membayangkan bahwa akhir Wu Chen benar-benar hanya satu, yaitu kematian. Namun, Wu Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak tahu berapa kali dia mendengar kata-kata seperti itu. Namun, kapan dia dihukum? Kapan lawannya menyadari kalimat ini? Angin puyuh. Tanpa ragu, Zheng Guoqiang langsung mendesak aksi-aksi dahsyat dan kekuatan mengerikan itu untuk keluar darinya, untuk menyerbu keluar, untuk menyapu bersih, dan menjadi perkasa. Kemudian, 4 siklon melesat keluar darinya. Mereka terus berputar dan menyerap roh antara langit dan bumi di sekitar mereka, berubah menjadi kekuatan siklon dan meningkatkan kekuatan siklon. Pergilah, angin puyuh. Zheng Guoqiang minum minuman keras dan mendesak angin puyuh itu untuk memotong. Keempat angin puyuh itu berputar dan menari, dan kecepatannya secepat yang ekstrim. Itu seperti 4 tornado. Dari 4 arah tenggara dan barat laut, mereka menggulung Raja para Dewa Wu Chen, dan mereka ingin menghancurkan Raja para Dewanya. Pusaran angin yang mengerikan, gelombang yang menderu, kekuatan yang melonjak, pecah, bersatu, berguling bersama, kekuatan super, untuk menghancurkan segalanya di dunia. Wu Chen mengerutkan kening. Dilihat dari tekanan di sekelilingnya, kekuatan Zheng Guoqiang jelas tidak di bawah Lu Junyi, orang paling kuat di tanah suci Tianshuan. Tekanan angin yang kuat dari angin, yang bekerja pada Raja Perinya, tampaknya menghancurkan Raja Perinya. Namun, Raja Perinya memiliki tingkat pertahanan yang sangat tinggi, yang sangat kuat dan kuat. Bahkan jika angin puyuh ingin menghancurkan, itu jelas bukan hal yang mudah. Terlebih lagi, dia sekarang ingin memasuki istana untuk melihat harta karun seperti apa yang ada di istana-istana ini. Oleh karena itu, dia tidak ingin turun bersama Zheng Guoqiang, dan berencana untuk mengalahkan orang ini dengan cepat. Tian Leice, Wu Chen minum banyak, mengayunkan pisau pembunuh naga, dan langsung menebasnya. Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi guntur. Guntur bersinar dan menembus udara. Guntur tak berujung ada di seluruh ruang, membuat langit di sini menjadi lautan guntur. Melihat gerakan ini, wajah semua orang tidak bisa tidak berubah. Guntur yang pekat ini, terus-menerus terbelah, memiliki kekuatan teror yang ekstrim. Satu pukulan dapat menghancurkan segalanya di angkasa. Crack, guntur yang pekat, saling silang dan silang, menjalin menjadi jaring guntur, guntur menyambar, guntur memecah langit, seperti menghancurkan dunia, mengejutkan dunia. Di mata orang-orang yang terkejut, guntur di seluruh langit, terbelah hebat, menghantam puncak 4 topan. Bang! Suara keras, memecah udara, kekuatan besar, mengguncang bumi. Kemudian, semua orang terkejut melihat bahwa angin puyuh Zheng Guoqiang, di bawah serangan guntur yang ganas ini, tampak rapuh.
Setelah hanya bertahan sebentar, mereka mengumumkan bahwa itu telah hancur, berubah menjadi cahaya dan hujan, terpancar dan bergegas ke segala arah. Apa? Melihat ini, mata semua orang terbuka lebar dan pupil mereka mengecil. Mereka terkejut melihat hasilnya. Dapat dikatakan bahwa yang tidak mereka duga adalah bahwa keterampilan unik Zheng Guoqiang langsung hancur. Di tengah langit, Zheng Guoqiang terkejut. Melihat semua ini, dia merasa tidak percaya. Serangannya sangat kuat. Bahkan orang yang berada di puncak langit 9 berat Xinjijing mungkin tidak dapat memecahkannya. Sekarang, seorang biarawan dengan hanya langit 7 berat Xinjijing dapat langsung menghancurkan serangannya, yang tidak terpikirkan. Diskusi. Tian Leice. Setelah menghancurkan angin puyuh Zheng Guoqiang, Wu Chen tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk terkejut. Dia menggenggam pisau pembunuh naga dan mengumpulkan kekuatan yang kuat. Itu adalah pisau yang sangat kuat dan mengerikan. Tiba-tiba, di antara langit dan bumi, angin dan awan melonjak, dan roh surga dan bumi yang tak terbatas menyerbu masuk. Mereka semua menembak ke langit yang tinggi, yang bahkan lebih menakutkan. Guntur bersinar, guntur meledak, kerusuhan tak henti-hentinya, mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang takut setengah mati. Guntur ini memiliki kekuatan teror super. Jika mereka bertemu dengannya, mereka akan hancur dalam sekejap. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Zheng Guoqiang terkejut ketika dia melihat Wu Chen. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat. Dia memiliki firasat buruk bahwa dia mungkin telah bertemu dengan seorang ahli sejati kali ini. Krak, guntur yang pekat, gemerlap yang terus-menerus, kekuatan yang mengerikan, getaran yang gila, ledakan yang terus-menerus, benturan di semua sisi, kekuatan yang mengerikan, tampaknya semua orang takut, semua yang mati dalam bahaya. Orang-orang ketakutan dan menatap langit dengan ngeri. Mereka merasakan kekuatan yang dahsyat ini. Mereka takut setengah mati. Guntur itu begitu kuat sehingga terus bersinar. Itu seperti dewa petir kuno yang marah, dengan kekuatan yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Di langit, guntur bersinar, terus-menerus terjalin, terus-menerus menenun, cahaya guntur yang pekat dan mengerikan, bersinar terus-menerus, dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dapat dilihat bahwa gerakan Wu Chen ini pasti sangat kuat, dan tidak dapat dihentikan oleh orang biasa sama sekali. Di sisi lain, Zheng Guoqiang benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga sangat mengerikan dan mengerikan. Sangat sulit untuk percaya bahwa itu akan menjadi semacam kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang biarawan yang hanya memiliki 7 hari kultivasi di alam Xingji. Namun sekarang, mustahil baginya untuk memikirkan banyak hal, karena serangan Wu Chen telah ditepis. Jika dia tidak menemukan cara untuk melawan, menunggunya, itu akan menjadi kehancuran total. Angin murka, Zheng Guoqiang meneguk minuman keras. Kekuatan yang melonjak keluar terus-menerus dari tubuhnya. Energi yang mengerikan, gelombang yang tak henti-hentinya, dan napas yang kuat menyebar ke seluruh ruang, membuat ruang bergetar. Pada saat ini, Zheng Guoqiang juga telah mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Kekuatan yang kuat terus melonjak dan meledak, membuat seluruh ruang bergetar terus-menerus. Kekuatan super kuat memenuhi seluruh ruang. Pada saat ini, semua orang gemetar dan terus-menerus gemetar. Mereka dapat melihat bahwa Zheng Guoqiang sekarang telah menggunakan semua kekuatan dan aksinya yang kuat, yang membuat mereka merasa sangat terkejut, karena lawan yang dihadapinya hanyalah seorang pria yang baru memiliki 7 hari kultivasi di Xinjijing. Ah! Zheng Guoqiang meraung, dan meningkatkan kekuatannya sendiri hingga ekstrim. Kekuatan yang mengerikan terus keluar darinya. Itu terus meluas, besar sekali dan mengguncang bumi. Kekuatan spiritual yang besar, terus-menerus keluar, energi yang sangat kuat, ledakan terus-menerus, getaran yang gila, sekejap mata, kolom angin yang besar dan ekstrim, terkondensasi di dunia ini. Pada saat yang tepat, seluruh ruang bergetar terus-menerus, gelombang energi meletus dari kolom angin ini, membuat dunia bergetar, ruang bergetar, sangat mengejutkan. Tidak diragukan lagi bahwa Zheng Guoqiang saat ini telah mendorong sarana ke ekstrim. Kolom angin yang besar, rotasi tanpa henti, menghubungkan seluruh langit dan bumi, energi yang besar, ledakan tanpa henti dan teror yang tak tertandingi. Ledakan.
Pada saat ini, cahaya petir yang terbentuk dari guntur yang tak berujung itu bergemuruh turun. Tiba-tiba, seluruh angkasa bergetar, berguncang, cahaya petir yang mengerikan, meletus, melonjak hingga ekstrim, sangat kuat, membuat seluruh angkasa bergetar dan berubah menjadi lautan guntur. Ketika guntur itu bergemuruh turun, aliran udara antara seluruh langit dan bumi hancur dan meledak. Energi teror dan getaran yang terus-menerus tampaknya menghancurkan segalanya di dunia. Hati semua orang bergetar. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar kekuatan yang begitu mengerikan. Mereka belum pernah melihatnya. Guntur yang mengerikan telah menghancurkan segalanya di dunia. Tidak ada yang dapat menahannya. Zheng Guoqiang terkejut. Dia melihatnya dengan ngeri dan matanya bergetar. Dia belum pernah bertemu dengan kekuatan negara bintang yang begitu mengerikan, bahkan beberapa yang telah menembus kekuatan negara naga. Saya khawatir dia tidak dapat dibandingkan dengan Wu Chen. Sungguh sulit dipercaya bahwa ada kekuatan negara bintang yang begitu mengerikan di dunia. Namun, hingga saat ini, dia tidak dapat berpikir lagi, karena serangan Wu Chen telah ditepis. Jika dia tidak dapat menghentikannya, maka akhir hidupnya benar-benar menyedihkan.